Halo geng, welcome back to my channel. Jumpa lagi di channel kita tercinta. Kali ini kita akan menyambung terkait dengan penelitian Belanda kemarin geng, terkait dengan suku Dayak yang paling ditakuti di Kalimantan. Kali ini kita akan menelusuri sebenarnya kenapa untuk pulau ini disebut Kalimantan bukan Borneo. Karena dulu kan sebenarnya Borneo dan Kalimantan. Jadi geng, terkait dengan penelitian Albert Bock kemarin ini, gara-gara buku The Headhunters of Borneo itulah kemudian para pejuang lokal Kalimantan tempo dulu geng, ini nggak mau mereka berbangga dengan pemberian nama Borneo ini sebagai tanah air di Kalimantan. Jadi geng, buku karya Karl Bock tahun 1882 ini merupakan satu karya tulis asing yang menyebutkan sisi imaji negatif kurang lebih citra buruk bagi Pulau Kalimantan secara umum. Inilah kemudian yang menyebabkan pejuang lokal ini tersinggung. Bagaimana kemudian bisa menjadi namanya Kalimantan bukan Borneo? Langsung saja kita check it out. Pulau yang banyak sungai dan berurutan lebat ini dideskripsikan sebagai daratan yang dihuni manusia primitif di buku itu. Sekaligus dianggap gemar untuk memotong kepala sesama mereka, sesama suku Dayak. Kemudian tradisi ini disebut ngayau oleh masyarakat pedalaman. Dan ini menjadi kisah horor geng yang ditulis oleh penjelajah Eropa di Kalimantan kala itu. Seolah-olah orang Kalimantan ini barbar yang tidak mengenal aturan hidup. Padahal geng, pemerintah kolonial Belanda ini pun melakukan perbuatan yang serupa dalam cerita Perang Banjar. Jadi dalam Perang Banjar itu, Belanda ini melakukan hal yang sama sebenarnya terhadap pimpinan pasukan Banjar sepeninggal Pangeran Antasari yang wafat tahun 1862 geng. Jadi geng, kepala pahlawan pejuang Banjar ini dipotong kemudian dipamerkan di Museum Belanda. Ini tentu saja apa bedanya? Bahkan ini lebih parah lagi kan, karena dipamerkan. Tercatat pejuang seperti Demang Lehman, kemudian Penghulu Rasid, Tumenggung Jalil, 3 tokoh perang Banjar ini geng, ini kepalanya dipenggal, bahkan ada yang jenazahnya itu dikubur lalu digali untuk diambil tengkorak kepalanya. Dari hal-hal seperti ini kita tahu betapa hipokritnya Belanda ini, yang juga sebenarnya mengayau kepala manusia yang dicapnya sebagai berandalan. Aneh kan? Standar ganda. Ketika orang suku Dayak yang melakukan itu mereka bilang primitif, tapi begitu mereka yang melakukan bahkan dipamerkan di museum, bukannya ini lebih primitif. Jadi geng, penggambaran perilaku manusia Kalimantan yang dituding berperadaban rendah ini ditulis di tahun 1920 oleh Karl Lumholt dengan menyematkan istilah The Land of the Headhunters pada judul bukunya mengenai perjalanan di Pulau Kalimantan tahun 1913 sampai tahun 1917. Jadi dekade berikutnya seorang Belanda menulis buku lagi, Borneo, Het Eilander Koppensheller ya. Tahun 1930 judulnya itu Borneo, Pulau Para Pemburu Kepala Manusia. Jadi banyak sekali buku-buku yang mengulas tentang tradisi budaya suku Dayak ini. Nah, akibat vonis yang buruk ini geng, para pejuang nasionalisme lokal tidak rela untuk menisbatkan nama tanah air dengan nama Borneo. Hal ini diungkapkan oleh seorang tokoh jurnalistik Samarinda tempo dulu nih, Omar Dahlan. Dalam surat kabar harian Berita Wana tanggal 3 Agustus tahun 1981, mereka lebih memilih nama Kalimantan sebagai identitas tumpah darah. Sebenarnya nama Pulau Kalimantan ada beberapa versi ya, baik itu Kalimantan atau Borneo ini ada beberapa versi. Versi dari Eropa itu asal-usul ini dibelikan oleh orang Eropa. Jadi dulu itu orang Eropa yang menyebut Pulau Kalimantan menjadi Borneo. Kenapa? Karena saat orang Eropa beranjak ke Kalimantan, mereka ini banyak menemukan pohon Borneo. Katanya, pohon Borneo ini pohon yang mengandung terpentin atau bahan yang digunakan untuk antiseptik geng, atau minyak wangi dan kamper. Karena itulah mungkin Pulau Kalimantan diberi julukan Borneo oleh mereka. Versi yang kedua ini versi Brunei ya. Jadi lansiran dari Hapok World, Borneo disebut karena pada zaman dulu itu ada salah satu kerajaan tepatnya di Kalimantan Utara, yaitu kerajaan Brunei Darussalam ini, yang pada saat itu geng memang sering menjadi tempat persinggahan para pedagang Eropa di sana. Saat itu kerajaan Brunei ini sedang berada di puncak kejayaannya geng, dan merupakan salah satu kerajaan yang menonjol di wilayah Kalimantan sekitar abad 16. Entah mungkin karena kesulitan menyebut nama Brunei atau bagaimana, orang-orang Eropa akhirnya menyebut kerajaan ini menjadi Borneo. Versi yang ketiga geng, di zaman dulu kerajaan Tiongkok ini mengutus seorang utusan untuk pergi ke Pulau Kalimantan. Jadi dikatakan menurut catatan sang utusan itu sekitar abad ke-8 sampai abad ke-9 lah, Kalimantan disebut sebagai Popoli, Poni atau Bunlai. Mungkin kata Bunlai inilah yang menuju ke kerajaan Brunei, yang mungkin memang nama ini sudah digunakan pada zaman itu. Walaupun memang tidak ada yang menunjukkan validnya sebutan ini julukan Borneo, tapi paling tidak
kisah ini menambah wawasan kita lah. Nah, ada lagi geng yang versi yang salah kaprah ini ya. Nah, karena pengaruh besar dari bangsa Eropa, jadi dikatakan zaman dulu itu orang Eropa mengira Pulau Kalimantan ini seluruhnya itu dikuasai oleh kerajaan Brunei Darussalam. Yang sebenarnya saat itu kerajaan yang berdiri di Pulau Kalimantan ini ada pula kerajaan-kerajaan lain sebenarnya, bukan hanya kerajaan Brunei ini aja. Cuman inilah kemudian sebutan yang salah kaprah. Tapi kemudian memang ada sedikit komplikasi akibat peristiwa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dalam hal ini Inggris kita tahun 1960-an. Akhirnya geng timbul anggapan bahwa nama pulaunya itu Borneo, sedangkan nama bagian Indonesia itu Kalimantan. Namanya salah kaprah. Ada lagi versi Jehan. Jadi keterangannya mengandung beberapa kekeliruan. Ada yang tadi yang berbuah kecut itu bukan pohon setempat yang bernama Kalimantan, melainkan bernama Brunei. Kemudian waktu ekspedisi pelayaran kitaran bumi yang dipimpin oleh Magellan ini mencapai Brunei, Magellan ini sendiri sudah mati saat itu karena tewas dalam pertempuran dengan orang Suku atau Cebuano di Filipina. Jadi yang melaporkan di Brunei ini Antonio Pigafetta yang menulis catatan harian, buku harian dia bikin tulis, di mana nama kesultanan itu ditulis Brunei. Nah, dalam penggunaan internasional, geng. Next, lanjut. Nama Borneo lebih banyak digunakan dalam konteks Indonesia. Istilah ini sering kali dipakai untuk merujuk kepada Pulau Kalimantan secara keseluruhan, termasuk Sabah, Sarawak, dan Brunei itu sendiri. Sebagai bahan perbandingan, geng, kata Kalimantan yang sebagian besar wilayahnya itu sebenarnya Kerajaan Banjar dipakai untuk merujuk ke bagian pulau yang diadministrasikan ke arah Indonesia. Nama lain Borneo ini kemudian adalah Bona Fortuna. Pulau Kalimantan sendiri sebelum diberi nama Borneo ini punya beberapa nama dalam referensi kuno. Menurut tradisi lisan Dayak kuno namanya adalah Pulau Goyang yang berarti Pulau Suci. Ada pula yang menamakannya Bagawan Bawi Lewutatu yang artinya negeri tempat 3 putri. Adapun nama Kalimantan sendiri ini sebenarnya diperbolehkan sejak Pangeran Samudra alias Pangeran Suryansah memulai Kerajaan Banjar dalam format Kesultanan Islam pada tahun 1526. Asal-usulnya ada dua versi memang. Pertama, Kalimantan dari kata kali dan mantan yang berarti sungai yang besar-besar. Terus yang kedua itu Kalimantan dari nama biotik Kalimantan, yaitu sejenis pohon buah asam yang banyak terdapat di pulau ini memang. Jadi kalau ke Kalimantan, geng, pohon asam ini umum, banyak ditanam di mana-mana. Di zaman Hindia Belanda sendiri, geng, Kalimantan ini kenal sebagai Borneo yang memang diambil dari tadi dari Kesultanan Brunei. Tapi tidak berarti nama Kalimantan tidak dikenal, sudah dikenal sebenarnya. Karena dalam surat-surat Pangeran Tamjidillah dari Kerajaan Banjar pada tahun 1857 kepada pihak residen Belanda di Banjarmasin, ia menyebutkan Pulau Kalimantan bukan Pulau Borneo. Jadi ini menunjukkan bahwa di kalangan penduduk nama Kalimantan itu lebih dikenal daripada nama Borneo yang dipakai dalam administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Jadi penduduk orang Kalimantan itu lebih mengenal nama Kalimantan ketimbang Borneo. Nah, untuk penamaan Kalimantan pada media cetak pada tahun 1930 di Banjarmasin dan tahun 1931 di Samarinda, geng. Di kota bekas pusat Kesultanan Banjar terbit sebuah koran Suara Kalimantan, jadi bukan Suara Borneo. Adapun di Samarinda terbit koran mingguan bernama Sorak, singkatan dari Suara Rakyat Kalimantan, bukan Suara Rakyat Borneo. Nah, sekitar tahun 1937 terbit juga surat kabar mingguan bernama Kalimantan Timur, bukan Borneo Timur. Nama Borneo ini sendiri sempat dipakai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI selama beberapa waktu sejak 19 Agustus 1945, geng. Ketika menetapkan Borneo sebagai satu dari 8 provinsi yang dibentuk di negara Republik Indonesia. Namun, geng, tidak lama berselang nama Borneo ini dikubur, digantikan oleh nama geopolitik Kalimantan, termasuk ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda Haji Panmok tahun 1947 membentuk pemerintahan boneka bernama Federasi Kalimantan Timur, bukan Federasi Borneo Timur. Republik Indonesia sejak pengakuan kedaulatan tahun 1949 itu sudah memakai nama Kalimantan, tidak lagi mau menggunakan Borneo. Kalimantan menjadi nama resmi sebuah provinsi besar hingga akhir tahun 1956, guys. Kemudian dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sekian tahun nama yang diberikan Belanda dan Inggris itu kemudian tenggelam kapal lah. Jadi sekarang kita menyaksikan kemunculan kembali nama Borneo dalam penyematan nama perkumpulan, komunitas, paguyuban, organisasi berlatar etnis, atau objek wisata dan fasilitas publik. Inilah pentingnya kita belajar sejarah ini, geng, lebih dari sekedar berkoar jas merah. Atau jangan sekali-sekali lupakan sejarah, karena jargon jas merah ini memang ringan kali diucapkan, gampang kali diucapkan, jangan lupa. Tapi kenyataannya implementasinya itu memang belum memadai lah. Nah, setelah mengetahui sejarah yang lumayan
lumayan menyakitkan ini. Para pejuang Republik Tempo dulu ini mengenai nama Borneo ini tadi, jadi mereka sudah konsisten menggunakan nama Kalimantan, kemudian meninggalkan jauh-jauh ini nama. Yang artinya kalau kita mengikuti ini, kita juga ikut menghormati perjuangan mereka, para Republikan ini, dan ikut menghargai kearifan. Semoga bermanfaat, geng. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, tetap like, share, dan komen. Jangan lupa kita jumpa lagi di video berikut.